Halo Tribuners, masih bersama saya Asin Luminton dan saya masih bersama dengan tamu kita hari ini, Bapak Andre Ango selaku calon wali kota Manado. Pak Andre, seperti yang sudah saya tanyakan tadi, yaitu bagaimana ini kan pandemi ya, tentu jadi persoalan utama bukan hanya di Manado, di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di hampir sebagian besar dunia ini. Yang paling bermasalah sekarang adalah soal pengangguran yang memang membutuhkan memang akrobatik atau skill yang cukup daripada pemimpin Manado ke depan. Itu yang pertama ya. Kemudian tentu yang kedua di kota Manado, karena ini sesi 3 menjadi memang borongan ini ya. Satu-satu dulu. Oh iya, mulai pengangguran dulu. Satu-satu. Siap. Yang soal pengangguran kira-kira bagaimana? Jadi pertama-tama memang ini kondisi seluruh dunia. Iya. Jadi inilah the power of consumption. Yang saya bilang tadi, untuk menggerakkan ekonomi kan investasi, ekspor, konsumsi. Begitu konsumsi berhenti semua. Iya, betul. Nah, jadi pertama-tama kita harus mendorong aktivitas jalan. Jadi aktivitas harus berjalan. Orang harus bekerja dan konsumsi harus jalan. Makanya negara-negara dunia, di banyak negara dunia, negara besar, Amerika, di Eropa dan sebagainya, mereka mengguyur ekonominya. Iya. Atau mengguyur dengan insentif segala rupa agar supaya konsumsi jalan. Waktu konsumsi jalan, orang dapat pekerjaan dan sebagainya. Nah, jadi kita harus mendorong aktivitas jalan, tentu dengan protokol-protokol kesehatan. Toh, betul. Pakai masker seperti ini, cuci tangan, jaga jarak, saling melindungi lah. Tapi aktivitas harus jalan. Kalau aktivitas tidak jalan, bahaya kita. Nah, jadi dorong aktivitas supaya jalan. Kedua, kita mendukung program pemerintah pusat yang seperti negara-negara lain itu. Iya. Untuk membantu ekonomi bergerak, kan banyak insentif-insentif. Banyak stimulan-stimulan seperti yang prakerja dan UMKM. Iya. Segala macam itu. Nah, kita pastikan program-program begitu tepat sasaran. Kita kan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah kota kabupaten itu paling dekat dengan masyarakat. Betul. Yang mengetahui keadaan masyarakat. Nah, jadi kita harus memastikan program-program itu semua tetap tepat sasaran. Kalau semua mau dapat program tersebut, nggak akan cukup pasti. Nah, kita pastikan itu semua tepat sasaran. Tepat sasaran ya. Jadi itu yang paling penting kita lakukan. Yang ini istilah kita dalam badai. Iya, betul. Intinya dalam badai adalah survival. Adalah berusaha tetap selamat. hidup. Iya, selamat. Kalau kapal kita dalam badai, kita mesti usahakan kita jangan tenggelam. Kalau kita sudah tenggelam, badai lewat, kita udah bisa jalan lagi. Jadi kalau kita dalam badai, kita usahakan kapal kita bisa jangan tenggelam. Nah, kita harus membantu orang-orang itu yang sudah mau tenggelam. Kalau dia masih bisa berenang, dia berenang. Kalau kita bantu semua, banyak yang akan tenggelam, akan bisa kita selamatkan. Jadi pemimpin harus mampu memilih. Iya, dan konsepnya itu. Dan saya rasa masyarakat juga bisa menerima konsep ini. Toh? Iya. Karena begini, kalau satu dia tenggelam, dia masuk di jurang, dia susah makan dan sebagainya. Yang satu ini hidupnya dalam bahaya. Kriminalitas akan naik. Iya. Dan dia bisa menjadi korban kriminalitas. Jadi kita harap ini masih sama-sama ini kita menghadapi krisis. Jadi kita akan bantu yang sudah mau tenggelam, yang masih bisa berenang sendiri, dia berenang dulu. Kalau dia minta dibantu, ini dalam bahaya, bisa tenggelam. Dan kalau dia tenggelam, ini dalam bahaya, bisa jadi korban kriminal. Artinya yang masyarakat memang lagi bagus ya, artinya dia ada pekerjaan, bahkan dia masih bisa membantu orang lain, didorong untuk tetap melakukan ini ya,
kan di masyarakat ada yang berlebihan juga kan di masyarakat, sehingga didorong oleh pemerintah, difasilitasi pemerintah untuk dia membantu masyarakat yang lain ya. Oke, itu kan kalau dia membantu semua kan dari dia punya Hati. hati dan punya pribadi. Paling tidak dia jangan ambil bagian orang yang sudah mau mati. Sudah mati, betul. Oke. Ini selain ini salah satu yang menjadi utama juga di kota yang harus dibenahi saat ini adalah pasar ya, Pak Andre, pasar. Karena begini, kota Manado ini tentu seperti dikatakan tadi menuju kota yang modern, kota yang sama dengan banyak kota yang besar lain di Indonesia ataupun di belahan dunia. Salah satunya pasar tradisional tetap ada, tapi bagaimana pasar tradisional ini harus mengikuti perkembangan. Ada banyak pasar yang sudah tidak layak. Seperti kita tahu bersama di Manado itu ada pasar Bersati, ada pasar Pinasungkulan Karombasan, ada pasar Orde Baru Paldua. Ini pasar 3 pasar yang besar, kemudian ada beberapa pasar yang kecil. Tapi hampir semua pasar itu sudah boleh dikata sudah tidak layak, sudah tidak bisa menampung akan penjual dan sudah tidak nyaman bagi pembeli. Apakah ada konsep dari Pak Andre ke depan terkait ini? Pokoknya konsepnya Ya. penjual nyaman, bisa berdagang dengan baik, Ya. bisa untung, dan pembeli bisa nyaman, berbelanja dengan baik, dapat harga yang terbaik. Jadi itulah konsep utamanya. Kalau Pak Andre melihat yang misalnya kalau di Karombasan bagaimana? Pasar Karombasan. Saya rasa banyak yang kita bisa lakukan. Maksudnya peluang untuk kita meningkatkan pelayanannya itu masih sangat terbuka lebar. Tapi artinya memang harus dilakukan penataan ya untuk kenyamanan pedagang dan pembeli ya. Harus ditata. Harus ditata ya. Harus di-manage. Harus dikelola dengan baik. Kan sebagai contoh ya, dulu ada yang namanya Wali Kota almarhum N.H. Eman. Dia yang membangun, dikenang oleh masyarakat selain penataan sampah yang baik kala itu, waktu itu, juga dia yang memindahkan beberapa pasar 8 kalau tidak salah, atau di pasar Karombasan. Di situasi waktu itu dia dianggap bagus, dianggap oleh orang Manado mampu membawa suatu perubahan di saat itu. Tentu ke depan Pak Andre juga harus melihat misalnya pasar-pasar ini apakah dia layak atau akan dipindahkan di pinggiran kota sehingga penyebaran penduduk lebih ini dan hal-hal yang lain atau yang bagaimana? yang paling penting kan yang di pikiran ini kan mindset Ya. Yang paling penting kan cara berpikirnya dulu. Iya. Cara berpikir itu tadi saya bilang, pembelinya nyaman. Dapat harga terbaik, penjualnya juga nyaman, bisa berdagang dengan baik dan untung. Betul. Jadi bagaimana dua hal ini kita bisa ciptakan? Kalau dua hal ini untuk menciptakan dua hal ini kita perlu relokasi atau sebagainya, ya kita lakukan. Betul. Artinya direlokasi di tempat yang strategis sehingga supaya dua-duanya itu seperti tadi itu. Betul. Pokoknya yang penting mindsetnya dulu. Ya. Dan Pak Andre selain dengan pasar ya, yang tidak kalau kita dari tadi sudah berbicara mengenai masalah orang hidup ya, berbicara orang hidup. Ini saya ingin bicara soal orang yang sudah tidak hidup lagi, pekuburan ya. Pekuburan ini tentu ada yang kita menganggap remeh-temeh, tapi sebenarnya di kota-kota besar juga ini sudah menjadi masalah ya, Termasuk di Kota Manado itu sudah mulai menjadi masalah. Di detailing itu saya saksikan sendiri, ada yang sudah 3 tingkat ya, ini saya kira tidak harus diatur oleh pemangku kepentingan, oleh pemimpin Kota Manado ke depan. Bagaimana pandangan Pak Andre? Tugas wali kota itu menata kotanya. Menata kota ya. Ya termasuk ada pekuburan umum di situ yang pekuburan ini harus ditata. Ya. Jadi menurut saya nanti kita harus menata ini pekuburan. Masyarakat harus berikan solusi. Toh kalau tidak ada solusi itu tadi nanti bisa bersusun-susun.
nanti bisa tidak dilakukan dengan baik, bisa kolera kita semuanya di sini. Betul, betul. Nah, jadi pemerintah harus mengatur. Dan kalau Tuhan berkenan saya bisa jadi wali kota, tentu saya akan mengatur ini. Tentu akan menyediakan solusi, akan memberikan solusi untuk masalah ini. Kan kubur-kubur saat ini misalnya di Manado Selatan ada yang dikenal kubur teling, kemudian yang kecil-kecil di Kuhun, kemudian ada di beberapa full tempat. Semua itu. Ya. Sudah full semua itu. Ya, ini persoalannya kan memang di tempat-tempat begini kan di beberapa kota dia memang sudah menyatu di satu tempat. Nah, itu yang harus disatukan. Maksudnya untuk yang baru meninggal kita taruh satu tempat nanti. Jadi yang kubur-kubur yang misalnya yang sudah ada saat ini apakah akan direlokasi atau saya belum berpikir itu. Saya cuma berpikir nanti untuk yang meninggal nanti kita bisa sediakan satu areal. Nah, yang kita bisa sediakan areal kasih gratis. Ininya gratis, tapi yang kita atur seperti apa. Nggak bisa bangun-bangun sembarangan sendiri. Betul. Kalau mau bangun-bangun sembarangan sendiri, kita sediakan klaster yang lain, tapi mungkin itu dia harus bayar. Nanti yang dia bayar dari sini kita bisa subsidi ke yang kita berikan gratis tersebut. Oh, jadi rencananya apabila terpilih nanti Anda akan menyediakan kubur yang gratis ya? Ya, kuburan umum yang disediakan oleh pemerintah dan kita bisa bikin BUMD atau perusahaan daerah mengelola pekuburan. Nah, di situ kita bisa menyediakan klaster yang kalau masyarakat mau di situ gratis. Betul. Silakan kubur situ, tentu harus kasih masuk, jangan sembarang ini harus di manage. Nah, lalu bentuk kuburnya apa semua diatur oleh pemerintah. Ukurannya ya supaya modelnya. Karena sudah jadi tradisi di orang Nado kan dia bikin besar-besar. Nah, kalau dia mau bikin begitu, nanti ada klaster sendiri. Dia bisa ke situ, tapi itu dia bayar. Betul. Nah, nanti uang dari situ itu subsidi untuk yang gratis ini. Itu Itu yang dinamanya pengelolaan dan akan dibuat semacam perusahaan daerah begitu yang melakukan pengelolaan khusus ya. Pekuburan. Pak Andre, ini kan ini sudah terakhir mungkin yang kita akan ini dalam menjadikan Nado kota yang lebih baik nanti, mungkin boleh disampaikan kepada para tribuners karena ini sudah kurang dari 5 menit. Mungkin kira-kira apa yang menjadi program-program daripada Pak Andre ke depan dan sekaligus mungkin harapan kepada para tribuners yang merupakan bagian dari masyarakat Kota Nado. Silakan Pak Andre. Ya, jadi yang tugas dari wali kota itu menata kota, membuat masyarakat di kota itu nyaman dan sejahtera. Bukan mau bawa orang ke bulan. Jadi itu tugas utama. Nah, program-program yang seperti yang kita sudah perbincangkan tadi. Jadi tugas utama menata kota ini, membuat kota ini nyaman untuk kita tinggali bersama-sama, membuat kota ini teratur dan membuat masyarakatnya menjadi sejahtera. Itu yang utama. Terkait dengan COVID mungkin ada imbauan ke masyarakat paling terakhir masker, cuci tangan, jaga jarak dan tetap beraktivitas kerja. Tentu dengan mengikuti protap dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kalau kayak masih dikasih tahu untuk sekolah dari rumah, ya kita sekolah dari rumah. Nanti kalau nanti ada dikasih tahu work from home, ya work from home. Tapi kita harus selalu keep in mind, ya kita harus beraktivitas dan kita harus produktif. Sekarang dunia kecil, nah kita harus kreatif. Di setiap krisis ada peluang. Nah, jadi saya harap krisis ini bisa memberikan kita kreativitas
untuk melakukan lompatan besar ke depan. Ya. Terima kasih kepada Pak Andre Ango selaku calon wali kota Manado yang sudah hadir di Tribun Bakudapa spesial sang pemimpin, dan kita sudah berbincang-bincang kurang lebih satu jam, dan semoga apa yang kita perbincangkan ini boleh bermanfaat bagi para Tribuners, dan mengingatkan lagi kepada para Tribuners tetap terus saksikan akan Tribun Bakudapa setiap hari jam 3 sore. Terima kasih.